Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Anggota kelompok dari kelompok kami yang pertama ada Indah Vita Novalia, lalu ada Rahayu Kismawati, ada Anissa Wahyu Isnaini, dan juga Rizky Nur Indah Sari. Kita masuk pada topik bahasan mengenai sejarah perkembangan kurikulum. Kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai macam perubahan mulai dari awal kemerdekaan sampai sekarang ini. Nah, topik bahasan kita yaitu yang pertama, kurikulum 1947, lalu kurikulum 1952, terus kurikulum 1964, lalu ada kurikulum 1968, lalu ada kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, dan suplemen kurikulum 1999. Lalu, kurikulum 2004, kurikulum 2006, serta kurikulum 2013. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu kurikulum 1947. Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 adalah kurikulum pertama yang digunakan negara Indonesia setelah merdeka. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah-sekolah pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok. Yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya. Yang kedua, garis-garis besar pengajaran atau GBP. Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda, karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan. Maka, pendidikan sebagai development conformism lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat juga sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran dalam arti kognitif, namun yang diutamakan pendidikan watak atau perilaku, value, attitude, meliputi yang pertama, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Yang kedua, materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari. Yang ketiga, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Setelah kurikulum Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional
Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Fokusnya pada pengembangan Pancawardhana, yaitu daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi. Yang pertama, moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan yang terakhir adalah jasmaniah. Pada perkembangannya, rencana pelajaran lebih rinci lagi setiap pelajarannya, yang dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada masa itu juga dibentuk kelas masyarakat, yaitu sekolah khusus bagi lulusan SR 6 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP. Kelas masyarakat mengajarkan keterampilan seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan. Tujuannya agar anak tak mampu sekolah ke jenjang SMP bisa langsung bekerja. Pada akhir kekuasaan Presiden Soekarno, kurikulum pendidikan yang lalu diubah menjadi Rencana Pendidikan 1964. Isu yang berkembang pada Rencana Pendidikan 1964 adalah konsep pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Konsep pembelajaran ini mewajibkan sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan persoalan atau problem solving. Rencana Pendidikan 1964 melahirkan kurikulum 1964 yang menitik beratkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral yang kemudian lebih dikenal dengan istilah Pancawardhana. Disebut Pancawardhana karena 5 kelompok bidang studi, yaitu kelompok perkembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmaniah. Pada saat itu, pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Cara belajar dijalankan dengan metode yang disebut gotong royong terpimpin. Selain itu, pemerintah menerapkan hari Sabtu sebagai hari krida, yang berarti siswa diberi kebebasan berlatih kegiatan di bidang kebudayaan, kesenian, olahraga, dan permainan sesuai minat siswa. Kurikulum 1964 adalah alat untuk membentuk manusia pasasialis yang sosialis Indonesia dengan sifat-sifat seperti pada ketetapan MPRS nomor 2 tahun 1960. Penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum 1964 mengubah penilaian di rapat bagi kelas 1 dan kelas 2 yang asalnya berupa skor 10 sampai 100 menjadi huruf A, B, C, dan D. Sedangkan bagi kelas 2 hingga kelas 6 tetap menggunakan skor 10 sampai 100. Kurikulum 1964 bersifat seperet subjek kurikulum yang memisahkan mata pelajaran berdasarkan 5 kelompok bidang studi atau Pancawardhana. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Ciri-ciri dari kurikulum ini yaitu yang pertama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Masyuri SH.
yang menjabat pada tahun 1968 sampai 1973. Sifat dari kurikulum 1968 ini yaitu correlated subject. Jumlah mata pelajaran pada SD yaitu ada 10 bidang studi, sedangkan SMP ada 18 bidang studi, yaitu bahasa Indonesia dibedakan atas bahasa Indonesia 1 dan 2. Sedangkan untuk SMA, jurusan A itu ada 18 bidang studi. Penjurusan di SMA dilakukan di kelas 2 dan akan disederhanakan menjadi 2 jurusan, yaitu sastra sosial budaya dan ilmu pasti pengetahuan alam atau PASPAL. Kelebihan dari kurikulum 1968 ini, yang pertama, bertujuan pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Yang kedua, struktur pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kekurangan dari kurikulum 1968 ini, yang pertama, hanya memuat mata pelajaran pokok saja. Yang kedua, muatan materi pelajaran bersifat teoritis dan belum terikat dengan keadaan nyata dalam lingkungan sekitar. Kurikulum 1975. Kurikulum ini ditetapkan pada tanggal 17 Januari tahun 1975 melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8/D-U/1975. Menteri Pendidikan pada saat itu adalah Syarif Tajib. Kurikulum 1975 merupakan kurikulum pertama di Indonesia yang dikembangkan berdasarkan teori, model, dan desain kurikulum modern. Dalam kurikulum 1975 dikelompokkan menjadi 3 jenis pendidikan, yakni pendidikan umum, pendidikan akademis, dan pendidikan keahlian khusus. Adapun konsep pendidikan ilmu pengetahuan sosial yang menginspirasi kurikulum 1975 ia menampilkan 4 profil, yaitu: pertama, pendidikan moral Pancasila menggantikan kewarganegaraan sebagai bentuk pendidikan ilmu pengetahuan sosial khusus. Yang kedua, pendidikan ilmu pengetahuan sosial terpadu hanya untuk sekolah dasar. Yang ketiga, pendidikan ilmu pengetahuan sosial terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan ilmu pengetahuan sosial sebagai konsep, payung sejarah, geografi, dan ekonomi koperasi. Dan yang keempat, pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, ekonomi, dan geografi untuk SMA, atau sejarah dan geografi untuk SPG, dan ilmu pengetahuan sosial ekonomi dan sejarah untuk SMEA atau SMK. Berikut adalah mata pelajaran dalam kurikulum 1975. Pertama, terdapat pendidikan agama, pendidikan moral Pancasila, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, matematika, IPA, olahraga dan kesehatan, kesenian, dan keterampilan khusus. Selanjutnya yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tujuannya tetap penting. Kurikulum ini sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut juga dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Menteri Pendidikan pada saat itu adalah Bapak Nugroho Noto Susanto.
Ciri dari kurikulum 1984 ini yaitu mengusung proses skill approach, yaitu lebih mengutamakan pendekatan proses. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Menteri Pendidikan pada saat itu adalah Bapak Wardiman Djojonegoro. Ciri dari kurikulum 1994 ini bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Ada juga ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994 ini, yaitu adanya pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. Yang selanjutnya, memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum berbasis kompetensi 2004. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Departemen Pendidikan menetapkan karakteristik KBK sebagai berikut. 1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi baik secara individual maupun klasikal. KBK memuat sejumlah kompetensi yang harus dicapai siswa, dan kompetensi tersebut sebagai standar minimal atau kemampuan dasar. 2. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Artinya, keberhasilan pencapaian kompetensi dasar diukur oleh indikator hasil belajar. Indikator inilah yang dijadikan acuan kompetensi yang diharapkan. Proses pencapaian tergantung pada kemampuan dan kecepatan yang berbeda pada setiap siswa. 3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi sesuai dengan keberagaman siswa. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi 4. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif. Artinya, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Guru berperan sebagai fasilitator untuk mempermudah siswa belajar dari berbagai macam sumber belajar. 5. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. KBK menempatkan hasil dan proses belajar sebagai dua sisi yang sama pentingnya. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Salah satu perubahan yang menonjol pada KTSP dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya adalah KTSP bersifat desentralistik. Artinya, segala tata aturan yang dicantumkan dalam kurikulum yang sebelumnya dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam KTSP sebagai tata aturan dalam kurikulum diserahkan untuk dikembangkan dan diputuskan oleh pihak di daerah atau sekolah. Lanjut, kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu 1 aspek pengetahuan, 2 aspek keterampilan, 3 aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Materi pembelajaran tersebut
terutama matematika dan ilmu pengetahuan alam, disesuaikan dengan materi pembelajaran standar internasional seperti PISA dan TIMSS atau TIMSS, sehingga pemerintah berharap dapat menyeimbangkan pendidikan di dalam negeri dengan pendidikan di luar negeri. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan ucap, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.